Kalau ngomongin pertarungan hewan di alam liar, pasti yang kebayang singa lawan zebra, atau buaya lawan rusa, kan? Tapi ternyata, ada pertarungan yang jauh lebih aneh, bahkan sebagian besar orang gak percaya itu beneran terjadi. Jadi siap-siap, karena yang bakal kamu lihat ini bukan King of the Jungle, tapi King of Keanehan. Seekor ular merayap perlahan di semak-semak. Di depannya, ada landak yang kelihatan tenang dan gak curiga, tapi buat si ular, itu terlihat seperti makan siang yang lezat. Ular itu langsung menerkam, tapi begitu giginya nancep di tubuhnya justru tertusuk duri-duri tajam. Landak punya duri dengan kait kecil di ujungnya. Jadi saat menancap di tubuh ular, durinya susah banget dicabut. Bahkan seringkali, ular yang udah menang pun akhirnya mati perlahan karena duri menembus organ dalamnya. Di pertarungan ini, bisa dibilang dua-duanya kalah. Alam punya cara sendiri buat nunjukin, jangan remehkan hewan berduri. Di savana yang gersang, atau semak belukar, sebuah drama hidup dan mati sedang dimainkan. Pergulatan yang telah menjadi legenda alam liar, Mong Ose melawan kobra. Di satu sisi, kobra dengan tudungnya yang mengancam dan racun saraf mematikan yang mampu melumpuhkan mangsa sebesar gajah. Di sisi lain, seekor Mong Ose, atau garangan makhluk kecil yang tampak tidak berdaya, namun memiliki keberanian dan strategi yang telah teruji evolusi. Kobra mengangkat kepalanya, tudung mekar sempurna. Ini adalah pertunjukan dominasi. Keungguan ular sudah jelas yaitu bisanya. Gigitan yang tepat bisa mengakhiri duel ini dalam hitungan menit. Ia menyerang dengan kecepatan kilat. Tetapi Mong Ose menghindar, hanya berjarak sehelai rambut dari taring berbisa. Disinilah letak inti pengetahuan di balik pertarungan ini. Mong Ose tidak hanya mengandalkan kecepatan. Ia memiliki 3 lapisan pertahanan evolusioner. Pertama, kecepatan dan kelincahan. Otaknya memproses pergerakan kobra jauh lebih cepat dari yang kita bayangkan. Kedua, bulu tebal dan kulit longgar. Serangan yang meleset seringkali hanya mengenai lapisan bulu dan kulit yang tebal, membuatnya sulit ditembus hingga mencapai pembuluh darah. Ketiga, yang paling penting, adaptasi biologis. Mong Ose memiliki reseptor saraf yang sangat tahan terhadap neurotoksin, racun saraf utama dalam bisa kobra. Artinya, meskipun ia tergigit, efek racunnya tidak akan mematikan secepat pada mangsa lain. Kekebalan parsial ini memberinya waktu. Mong Ose menggunakan apa yang disebut tarik kobra. Serangkaian gerakan tipuan dan serangan palsu, bukan untuk menggigit segera, melainkan untuk membuat kobra lelah. Setiap serangan kobra memerlukan energi besar, dan setiap serangan itu membuat sang ular sejenak terekspos. Mong Ose sabar, terus menari, memaksa kobra berulang kali menyerang. Ia menunggu celah. Ia menunggu saat kobra sedikit melambat, dan di sepersekian detik itulah Mong Ose melancarkan serangan sesungguhnya, sebuah lompatan cepat yang tak terduga. Ia tidak membidik tubuh, melainkan langsung ke titik vital, tulang belakang di bagian kepala atau leher. Gigitan yang cepat, kuat, dan tepat ini mampu melumpuhkan sistem saraf kobra, mengakhiri pertarungan mematikan ini. Maka, pertarungan ini bukan hanya tentang keberanian, tapi adalah pelajaran nyata tentang seleksi alam dan evolusi. Kobra berevolusi dengan bisa mematikan, dan Mong Ose berevolusi dengan kekebalan dan strategi yang cerdas. Yang membuktikan, bahwa di alam liar, kekuatan terbesar adalah adaptasi biologis dan kesabaran strategis. Selamat datang di arena paling sunyi namun paling brutal di planet ini, Laut Dalam. Hari ini, kita saksikan pertarungan yang bukan hanya adu fisik, tapi duel kecerdasan melawan kekuatan mentah. Di satu sudut, hiu, sang predator puncak. Mesin pembunuh sempurna, didukung kecepatan, rahang mematikan, dan penciuman tajam. Dia mengandalkan kekuatan. Di sudut lain, gurita, invertebrata dengan 8 lengan, tanpa tulang, tanpa pelindung. Senjatanya, kecerdasan, kamuflase, dan tinta. Mari kita fokus pada skenario realistis. Hiu karang yang sedang berburu dan gurita raksasa Pasifik, sedang beristirahat di sela-sela karang. Hiu mendeteksi mangsa, bukan dari penglihatan, tapi melalui elektroreseptor pada hidungnya, atau ampullae of Lorenzini. Dia merasakan detak jantung gurita. Serangan pun dilancarkan. Gurita tahu, kekuatan fisik adalah kekalahan. Strategi pertamanya adalah kamuflase. Dalam sepersekian detik, kulitnya berubah warna dan tekstur, meniru karang di sekitarnya. Hiu meleset. Namun, hiu tidak mudah menyerah. Dia menggunakan gigitan eksploratif, berusaha mencabut mangsanya. Gurita bergerak mundur. Strategi kedua, jejak tinta, ingsak. Tinta yang disemburkan bukan sekadar pewarna. Secara ilmiah,
Tinta mengandung melanin yang menciptakan pseudomorf, awan gelap yang meniru bentuk tubuh gurita. Tinta ini membingungkan hiu. Bahkan lebih dari itu, tinta beberapa spesies gurita dapat mengganggu indera penciuman hiu untuk sesaat. Ketika hiu bingung dan pandangannya terganggu, gurita menggunakan kelincahan sifonnya memompa air untuk mendorong diri dengan cepat ke tempat aman. Namun, jika terpojok, gurita harus menyerang. Dan gurita menyerang dengan presisi tertinggi. Ia tidak menyerang tubuh besar hiu. Ia menargetkan mata dan insang. Gurita melilitkan lengan-lengan isapnya yang kuat. Ia menutupi mata hiu, membuatnya buta seketika. Lalu, ia menarik diri sambil berusaha memblokir aliran air ke insang. Tanpa penglihatan dan kesulitan bernapas, hiu yang panik akan berenang menjauh untuk melepaskan diri. Duel ini mengajarkan kita tentang evolusi pertahanan. Hiu dengan kekuatan, gurita dengan kecerdikan. Gurita membuktikan bahwa dalam rantai makanan, adaptasi, kecerdasan, dan pengetahuan tentang kelemahan lawan adalah senjata terampuh. Di kedalaman hutan hujan yang lebat, aturan alam berlaku keras. Dan hari ini, kita saksikan duel yang sangat seru dan pasti lo baru melihatnya, yaitu ular melawan katak beracun. Di satu sudut, ular. Seorang predator yang mengandalkan indera panas dan kecepatan. Dia yang lapar, akan memakan target yang ada, tapi dia malah salah menargetkan hewan ini, yaitu seekor katak panah emas, atau golden poison frog. Di sudut lain, seekor amfibi kecil, dengan warna kuning cerah yang mencolok. Warna yang berteriak, "Jangan sentuh aku." Katak ini adalah salah satu hewan paling beracun di bumi. Racun yang dikeluarkannya, batrachotosin, adalah neurotoksin super kuat. Hanya satu sentuhan atau satu gigitan cukup untuk menghentikan jantung 10 manusia dewasa. Pertanyaannya, apakah ular berani memangsa racun yang mematikan? Ular melihat katak. Katak ini menunjukkan aposematisme, yaitu warna cerah yang berfungsi sebagai sinyal peringatan. Namun, rasa lapar ular mungkin lebih besar dari instingnya. Ular meluncur mendekat, ia menyerang dan langsung melahap mangsanya. Tapi tak berselang lama ular muntahkan lagi mangsanya. Ada yang tahu kenapa? Ya, kamu benar, kata secara refleks mengeluarkan sedikit getah beracun melalui kulitnya. Sebagian besar predator akan mati seketika. Namun, di hutan hujan ini, ada beberapa spesies ular seperti ular perut api yang telah berevolusi bersama katak ini. Ular-ular ini tidak kebal sepenuhnya, tetapi mereka memiliki adaptasi genetik pada reseptor asetilkolin di tubuh mereka. Batrachotosin menyerang reseptor saraf, menyebabkan saraf terus aktif hingga gagal jantung. Tetapi, mutasi genetik pada ular ini mengubah bentuk reseptor tersebut. Racun katak masih bisa mengikat, tetapi tidak efektif. Dampaknya pada ular menjadi jauh lebih ringan atau tertunda. Sebuah kompromi evolusioner. Namun, ini adalah permainan berisiko tinggi. Jika dosis racun terlalu besar, atau katak berhasil menyentuh mata mulut ular dengan konsentrasi tinggi, ular masih bisa lumpuh atau mati. Ular yang cerdas tahu triknya. Jika ia berhasil menangkap dan melilit katak, ia tidak akan langsung menelan. Beberapa spesies ular kukri bahkan tercatat menggunakan gigi belakangnya untuk membedah kulit katak, mengupasnya, dan hanya memakan daging di dalamnya, menghindari lapisan kulit yang paling beracun. Duel ini jarang berakhir dengan gigitan, melainkan dengan keputusan. Ular yang tidak berevolusi akan menyerah dan mencari mangsa lain. Ular yang telah beradaptasi akan memenangkan makan malamnya, tetapi dengan resiko kesehatan yang besar. Ini adalah contoh sempurna koevolusi pertahanan dan serangan. Katak berevolusi menjadi sangat beracun untuk menakut-nakuti, dan ular berevolusi untuk menembus pertahanan beracun itu. Di alam liar, tidak ada yang namanya kebal mutlak. Hanya ada adaptasi terbaik untuk bertahan hidup.